Hujan 1 jam saja. Maka inilah yang terjadi pada Jakarta. Untuk warga Pulau segera mengungsi karena di Depok itu sudah mencapai 350. Dan ketika hujan intensitas tinggi mengguyur Jakarta berhari-hari, maka ya, karena kondisinya seperti ini, mulai hari ini sampai tanggal 27 Januari kita nyatakan posisinya tanggap darurat. Saya minta lakukan segala sesuatunya, gunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh DKI, pemerintah pusat membantu. Jakarta kembali kebanjiran. Hampir 80% wilayah ibu kota negara ini terendam air. Bencana banjir siklus 5 tahunan yang diprediksi banyak kalangan benar-benar terjadi. Sungai Ciliwung meluap. Roda perekonomian di beberapa kawasan di Jakarta terhenti. Jakarta diamankan oleh tanggul-tanggul dan ketika tanggul jebol memperparah keadaan. Kanal Banjir Barat mengalirkan air dalam volume tinggi ke tanggul di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat. Tanggul ini pasrah, tak sanggup menahan derasnya air. Air spontan memasuki jantung ibu kota. Simbol-simbol Jakarta tak luput. Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Tamrin hingga Istana Negara kebanjiran. Lalu lintas karut marut, banyak ruas jalan yang tidak bisa dilewati akibat tingginya genangan air. Kemacetan terparah terjadi di Jalan Daan Mogot, Jalan Es Parman Grogol, dan Jalan Tamrin Sudirman. Banjir tak lagi menjadi milik daerah tertentu yang menjadi langganan banjir di Jakarta. Banjir merata ke 5 kawasan di Jakarta. Kampung Pulo, Jakarta Timur adalah titik terparah banjir Jakarta. Di kawasan ini, ketinggian air mencapai 5 meter. Menenggelamkan rumah-rumah warga di bantaran kali. Kamera tim Berkas Kompas merekam detik-detik ketika luapan air Sungai Ciliwung memasuki rumah-rumah warga di kawasan Kampung Pulo. Dan kebanjiran bukanlah pengalaman baru bagi warga. Mau kemana nih, Bu? Ngungsi, Bu ya? Ngungsi. Kenapa ngungsi? Kenapa? Ya, banjir. Air sudah tinggi di rumah? Udah sepinggang di dalam. Oh ya. Masnah, warga asli Kampung Pulo. Nenek berusia 85 tahun ini harus dibantu oleh tetangga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumahnya di bantaran kali. Inilah ritual nenek Masnah setiap kali air memasuki rumahnya, mengungsi.
Kenapa ngungsi? Habis kalau air datang ya mau bingung. Oh gitu. Air setinggi berapa di rumah? Banyak segini. Leher. Jadi ngungsi ya? Ya, kalau sekarang tentu lebihan lagi selulup kali. Ini tiap kali banjir harus gini nenek ya? Iya, nggak ada ceteknya dalam aja. Dan ini apalagi katanya suaranya nggak enak banget, bingung kita. Siti Nurrohmah punya cara sendiri menghadapi banjir. Ia mengamankan barang-barang berharga ke lantai 2 rumahnya. Siti tidak menghiraukan lantai dasar rumahnya yang sudah tergenang air. Bahkan ia masih sempat menyiapkan bekal selama di pengungsian. Udah langsung ibu siap-siap aja. Siap-siap itu, siap-siap angkat-angkatin perabotan, pakaian-pakaian takut basah. Kalau basah kan capek nyuci. Terus kegiatan rumah tangga keganggu nggak? Enggak. Masak? Masak ya masak. Terbiasa, lalu mencari solusi sendiri. Itulah reaksi warga Kampung Pulo setiap kali banjir merendam rumah mereka. Tapi banjir tahun ini tak hanya merendam kawasan bantaran kali. Warga permukiman elit di Pluit, Jakarta Utara juga kebanjiran. Di kawasan ini, banjir hingga 2 meter. Kendaraan dan rumah-rumah mewah tak luput dari terjangan banjir. Warga mengungsi. Banjir di awal tahun 2013 membuat 43.000 orang menjadi pengungsi. Banjir juga menelan korban jiwa. Di Jakarta Pusat, 4 petugas kebersihan terjebak air yang menerjang masuk ke parkir bawah tanah di gedung Plaza UOB. 2 korban selamat, 2 orang lainnya ditemukan tewas. Banjir juga melanda kawasan-kawasan di sekitar Jakarta. Tanggul jebol di Cengkareng dan Jati Asih membuat Tangerang dan Bekasi terendam. Banjir di 2 kawasan ini juga memakan korban. Banjir bukanlah perkara baru bagi Jakarta. Kota ini kerap terendam air sejak masa pemerintahan Belanda. Kami tunjukkan negara sekali lagi menghadapi masalah klasik soal banjir yang semestinya bisa diperkirakan dan bisa diantisipasi. Padahal setiap kali hujan deras datang cukup lama, Jakarta pasti banjir. Yang memprihatinkan, waduk dan situ di beberapa tempat di Jakarta dan pinggiran Jakarta menghilang dan berganti dengan hunian dan gedung-gedung bertingkat. Air kehilangan daerah resapan dan tertahan di atas tanah yang sudah tertutup beton. Ini kan awalnya sawah gitu ya, resapan air ya, akhirnya kiriman dari Bogor juga memang iya, di sini juga hujan banyak deras ya, tanggulnya akhirnya jebol gitu. 17 Januari 2013, banjir merendam hampir seluruh Jakarta. Rusaknya alam karena adanya penyempitan sungai akibat pembangunan rumah dan gedung perkantoran berdampak pada ketinggian air. Berkurangnya daerah resapan air di Jakarta disinyalir menjadi penyebab utama titik rawan banjir di Jakarta bertambah. Hingga tahun 2012, hampir semua situ dan waduk yang menjadi resapan air di Jakarta rusak. Dari 26 situ dan waduk, 5 keadaannya cukup baik dan berfungsi menjadi daerah resapan air. Rusaknya daerah resapan air di pinggiran ibu kota juga menjadi faktor utama banjir besar kerap melanda Jakarta. Tim Berkas Kompas menelusuri daerah resapan air di pinggiran Jakarta yang kini telah menjadi perumahan. Kami menuju Bekasi, Jawa Barat. 18 Januari 2013,
banjir setinggi 3 meter sempat melanda kawasan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi. Jebolnya tanggul membuat luapan Sungai Cikeas masuk ke permukiman warga. Warga di daerah langganan banjir ini lagi-lagi harus mengungsi. Berada tak jauh dari titik banjir, kamera kami merekam bagaimana daerah resapan air sudah berubah fungsi. Lihatlah ini, sudah disulap jadi komplek perumahan. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Pak. Namat. Dengan Bapak siapa Pak? Namat. Namat. Dengan Bapak siapa? Pak Imba. Pak, ini daerah mana Pak ya? Ini Jatiluhur, Jatisari, Kecamatan Jati Asih. Pak, boleh diceritain Pak dulu sebelumnya waktu awal mula habis dari sawah, daerah resapan, terus habis itu jadi perumahan ini gimana sih Pak ceritanya Pak? Iya, kayak tadi memang gini, karena udah ada perumahan ini kan awalnya sawah gitu ya, resapan air ya akhirnya kiriman dari Bogor juga memang iya, di sini juga hujan banyak deras ya, tanggulnya akhirnya jebol gitu, nggak mampu buat tampung. Oh, udah nggak ada resapan air. Udah nggak resapan air, udah kurang lah gitu. Akhirnya yang bisa nahan tanggul gitu. Tanggul ya? Itu. Kalau tanggulnya nggak diperkuat ya bisa jebol memang kayak kemarin itu di Pondok Gede Permai itu. Kawasan perumahan ini dahulu adalah rawa-rawa dan sumber resapan air. Warga setempat sadar pembangunan permukiman di kawasan ini akan berdampak buruk. Perusahaan properti dituding paling masif menyerobot dan mengalihfungsikan lahan resapan. Lagi, kami tunjukkan persoalan klasik tata ruang yang tidak ditata. Hingga tahun 2013 saja, separuh banjir di kawasan Jabodetabek disebabkan adanya pembangunan di sekitar bantaran kali. Lalu apa kata negara? Yang dibuat oleh developer, bukan tanggul. Tembok segini dari batu bata. Tapi developer bilang ini bebas banjir. Memang betul, banjirnya bebas masuk kan. Jati Asih, itu semua daerah banjir. Nah, sekarang saya tanya, siapa suruh tata ruangnya dirubah? Dari resapan menjadi perumahan. Nggak ada yang bisa jawab. Yang punya kewenangan merubah itu siapa? Pemerintah daerah, disetujui DPR. Tahun berapa dirubah? Kembali ke Jakarta. Dampak adanya alih fungsi lahan serta berkurangnya daerah resapan air memperparah banjir Jakarta tahun ini. Luas situ yang ada di Jabodetabek dan daerah resapan air semula 2.300 hektar lebih, kini tersisa hanya 1.400 hektar. Sisanya telah berubah fungsi menjadi perumahan dan bangunan-bangunan lainnya. Dan sebanyak 5.000 hektar hutan daerah aliran Sungai Ciliwung hilang, berubah menjadi kawasan bermukim. Sederhananya, daerah resapan air hilang, air hujan tidak terserap, semua air mengalir ke sungai. Sungai meluap dan tanggul jebol karena tidak kuat menahan besarnya debit air. Tanggul Latuhar Hari adalah bukti. Tanggul yang berada di jalur banjir Kanal Barat ini pun jebol, tak kuat menahan tingginya debit air dari aliran Sungai Ciliwung yang begitu deras. Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan Tamrin terkena imbas terparah jebolnya Tanggul Latuhar Hari. Banyak ruas jalan di Jakarta Pusat pun lumpuh akibat jebolnya tanggul. Memutus jalur rel kereta api dari arah Manggarai menuju Tanah Abang. Negara punya jawaban atas jebolnya Tanggul Latuhar Hari. Kalau tanggul itu dilimpasi, kemudian tanggul itu terbuat dari tanah, maka dia akan roboh. Ya. Kemudian kalau tanggul itu dari beton, ya, itu dia akan aman. Tapi kalau di belakang beton ini juga tanah, tanahnya kegerucuk ini terus, nanti lama-lama juga tanahnya tergerus, dia akan kolaps juga. Nah, di situ kita belum pancang tanggul yang baru. Ya, waktu 2009 dulu, beberapa titik belum bisa pancang. Gitu, ya. Nanti ada beberapa titik saya nggak hafal. Termasuk jembatan Roxy itu kan sudah dibangun di atasnya. Saya bilang sama Pak Volker, tolong segera dipotong. Karena kalau nggak dipotong, nanti itu jadi pintu masuknya banjir ke kota. Dipotong, terus jalannya ada itu langsung di atasnya dibangun tembok betonnya.
Nah, air belum sampai melimpas di sana, yang paling hulu Ratu Harahari. Wassalam. Banjir kali ini dinilai yang terparah dibanding tahun 2002 dan 2007. Mengusir puluhan ribu warga dari rumah mereka sendiri. Tak mengenal miskin dan kaya, melumpuhkan Jakarta. Oh, udah berapa hari di hotel? Udah 3 hari. Oh, berapa sih Bu kalau boleh tahu di hotel per harinya untuk biaya? Udah 2 jutaan. Lima tahun terakhir, banjir menjadi warna hidup Ahmad Junaidi, warga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setiap hari, ia dan istrinya berjualan aneka gorengan di sekitar rumahnya di bantaran Sungai Ciliwung. Banjir yang merendam rumah tak menyurutkan semangat pasangan suami istri ini untuk tetap menggelar dagangan. Derasnya luapan air pun tidak menghilangkan keramahan mereka melayani pembeli. Meski banjir, uang harus tetap dicari. Tergantung kalau banjir semacam ini atau di bawah dari ini nggak terlalu mengganggu, justru malah suatu berkah buat saya sendiri gitu kan. Kenapa berkah? Ya berkahnya banyak yang beli gitu kan. Karena cuaca dingin gini kan awalnya pengen makan terus gitu, pengen ngemil gitu. Inilah wajah permukiman padat di Jakarta. Air datang dalam jumlah banyak, tapi pilihan tak banyak. Mengungsi, hidup bergantung dari bantuan atau berusaha maksimal agar roda ekonomi tetap berputar. Meski mengaku terbiasa, tapi evakuasi ke pengungsian bukan perkara mudah bagi warga di permukiman bantaran sungai seperti Kampung Pulo. Mana Bu? Yang kebagian bisa mengevakuasi diri dengan perahu karet. Tapi tidak sedikit warga yang harus berjibaku di antara kotornya air banjir. Buat warga di permukiman padat, tidak banyak pilihan tempat mengungsi. Posko-posko pengungsian yang didirikan oleh lembaga negara dan lembaga swadaya menampung mereka. Jauh dari mewah, bahkan tidak nyaman. Warga benar-benar tidak berdaya, harus meninggalkan rumah dan hidup mengandalkan bantuan. Halte, kolong tol, tentu bukan tempat yang nyaman untuk mengungsi. Terutama untuk anak-anak. Di mana negara? Sebagai kota yang terbiasa kebanjiran, apakah Jakarta punya pola dan tempat-tempat evakuasi? Dan apakah warga Jakarta terlatih melakukan dan mengenali tempat-tempat evakuasi? Data Litbang kami mencatat, bencana bukan topik yang sering didiskusikan dan dipantau dalam keluarga. Persiapan diri untuk hadapi darurat bencana juga luput dilakukan. Artinya, masyarakat kita tidak siap hadapi bencana. Sama-sama menjadi korban banjir, tapi warga kawasan perumahan elit di Pluit, Jakarta Utara masih bisa dikatakan lebih beruntung. Perahu-perahu karet siap mengevakuasi.
Bahkan ada warga yang mengungsi menggunakan jet ski pribadi. Sebagian warga bahkan mengungsi ke tempat yang lebih nyaman. Saya apartemen. Sewa, Pak? Sewa. Sudah berapa lama, Pak? Udah 1 minggu. 1 hari 1 juta. Ya, harapan saya semua pompa bisa berfungsi dengan baik. Supaya? Supaya cepat kering, bisa gitu. Cepat pulang. Gitu. Warga di permukiman elit ini tentu tak merasakan antrian sembako. Rumah udah kering, jalanan masih sedengkul. Oh, tapi belum bisa masuk ya? Belum bisa. Sekarang ngungsi kemana, Ibu? Mau ke hotel. Oh, di hotel mana ngungsi? Di Lambat sana. Oh, udah berapa hari di hotel? Udah 3 hari. Oh, berapa sih Bu kalau boleh tahu di hotel per harinya untuk biaya? Udah 2 jutaan. Banjir Jakarta di awal tahun 2013 ini, siapa yang salah? Lihatlah tumpukan sampah di sungai ini. Sebagian besar sampah rumah tangga. Artinya, kesadaran warga soal sampah berada pada tahap memprihatinkan. Tahun 2011 saja, setiap hari Jakarta menghasilkan lebih dari 5.000 ton sampah. Tidak semuanya terangkut oleh Dinas Kebersihan Provinsi. Lebih dari 600 ton tercecer di tempat pembuangan sampah ilegal di seluruh Jakarta, termasuk di Sungai Ciliwung. Dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mengangkut sekitar 70 ton sampah setiap hari dari sejumlah pintu air. Ya pengennya sih ya istilahnya masyarakat jangan terlalu banyak buang sampah di kali lah. Dampaknya apa? Ya nanti kan dampaknya bisa air kali bisa meluap gitu. Nanti banjir semua.